Halo, halo, halo. San, kita udah buat playlist ini kita hidup lebih baik itu gimana gitu. Kita udah sampaikan filosofi 5 jari, 3 cara, terus 1 cara untuk kita bisa sukses gitu. Dan ini adalah endingnya untuk hidup yang lebih baik gitu. Kita mengupayakan segala potensi yang ada, meningkatkan skill, bagaimana caranya hari ini lebih baik dari kemarin di bidang apa. Kita sampaikan bahwa yang penting untuk negara itu ada 3. Yang pertama itu pangan, energi, dan teknologi gitu ya. Kemudian untuk endingnya gitu, kalau ada nanti, kalau kurang nanti kita kasih adendum. Karena kita melihat banyak orang tua yang pada nggak happy. Bapak waktu masih tahun 2000-an dulu lagi duduk sendirian malam-malam, ada bapak-bapak, beliau tentara, cuman waktu itu kurang, ya sedih di dalam kondisi sedih. 4 anaknya itu nggak ada yang suksesan. Dia dari punya rumah berapa biji sampai kejual, rumah, tanah, mobil kejual untuk ngurusin anak-anaknya. Anaknya ada 4. Yang satu sekolahnya nggak bener, yang satu mabok-mabokan mulu, yang satu ke diskotik mulu, yang satu malah juga nyuri. Nyurinya itu terang-terangan, dia nyuri, diambil rumah orang gitu kan. Orang tuanya tahu bahwa ini anak situ gitu, besoknya diminta ganti gitu, jadi itu kejual segala macam hartanya gitu. Betapa susahnya, bahwa merasakan betapa susahnya kita ngurus anak itu, ngurus keluarga itu amat sangat susah. Makanya kita juga makasih ke Om Jakral ngurus adik-adiknya bagus gitu, sharing ke kita itu bagus sekali menurut kita. Dan kita memang perlu terus sharing bagaimana caranya kita tetap bisa menjalani hidup dengan baik dan enjoy gitu. Ini San, untuk anak, tolong bacakan ini San, puisinya Khalil Gibran. Anakmu bukan milikmu, by Khalil Gibran. Anak adalah kehidupan, mereka sekedar lahir melaluimu tapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang tetapi bukan memaksakan pikiranmu. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya tetapi untuk tidak jiwanya. Karena jiwanya milik masa mendatang yang tidak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab di kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tergelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikannya ke abadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu meleset jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang meleset laksana kilat, sebagaimana pula dikasihnya busur yang mantap. Iya, artinya apa itu San? Buat pesan apa? Yang ketiga tuh masa depan. Ya, jadi anak-anak itu harus berpikir ke depan, jangan ngikut masa lalu, tapi berpikir bagaimana caranya menggali potensi supaya kita ke depan itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena kalau kita lihat nih ya, ini sumber kekayaan alam Indonesia itu, kita itu negara kaya seharusnya. Kita ada bahkan kalau dibilang di buku Atlantis ini Bapak dulu udah lama beli ini bukunya Profesor Arisio Santos, geolog fisikawan nuklir Brasil, Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Tuh, Indonesia ternyata tempat lahir peradaban dunia. Karena Indonesia itu dulunya negara kaya harusnya gitu. Tapi kita banyak kekayaan. Ini kalau kita lihat dari tambang aja ya. Tambang itu kan kita di seluruh Indonesia itu ada gitu. Tapi kita tidak mampu mengelolanya. Kita kita ke depan mungkin akan jadi pekerja di negara kita. Itulah kenapa kita harus meningkatkan skill kita di 3 bidang tadi San ya. Pangan, energi, teknologi. Bapak merasa sedih ngelihat para petani gitu mengelola sawah, ladang, ternyata bukan milik dia San. Itu menyedihkan sekali kalau buat Bapak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita tetap harus optimis gitu. Ini yang untuk kita ingat juga, kalau tadi Bapak
banyak sih teman-teman Bapak yang pada sedih gitu. Bukan hanya tadi yang teman Bapak yang di Batam tadi yang sedih anak 4 anaknya itu. Tapi ada juga banyak punya teman dia punya istri, istrinya selingkuh. Ya maaf apa aja ya, itu istrinya selingkuh. Terus dia cerai, ganti lagi, selingkuh lagi. Akhirnya udah selingkuh ninggalin utang lagi buat dirinya gitu. Betapa susahnya ngurus istri itu untuk kebanyakan kita gitu. Sampai dia sekarang ngurus anak-anaknya juga pada katakanlah ngelunjak, tapi alhamdulillah ada juga yang udah selesai kuliah. Baru kemarin Bapak seneng dengar katanya lulus kuliahnya. Bapak pengen menceritakan kalau hal-hal seperti itu bisa terjadi pada diri kita semua. Dan ini Bapak pernah nuliskan cerita tentang Temujin atau Genghis Khan itu tahun 1206 sampai 1227 itu. Dan dia penguasa Mongolia. Dia bilang satu hal, mungkin anak istri saya akan hidup mewah, tapi saya nggak mau. Saya benci kemewahan. Saya lebih suka biasa aja. Baju bagus, kendaraan keren, wanita cantik akan membuat saya mudah lupa tentang apa tujuan dan makna hidup saya. 3 hal itu kenyataannya akan membuat Anda tidak lebih dari budak, pesuruh, kacung, dan dengan pasti akan kehilangan segalanya termasuk jati diri. Biarlah saya hidup sendirian, asal nggak diperbudak apapun atau siapapun. Mungkin kalau kita tahunya Genghis Khan itu kejam gitu, keras lah gitu. Tapi tujuan hidupnya itu begitu mulia. Bapak lihat di ceritanya, dasar pemikirannya kenapa dia begitu adalah saya tidak akan bahagia sebelum melihat rakyat saya bahagia. Itulah makanya Genghis Khan rela hidup sendirian gitu. Nah, bagaimana caranya kita hidup sendirian? Yang paling penting itu kita kan kalau di ajaran kita yang penting itu ilmu yang bermanfaat, harta yang berguna, sama anak yang mendoakan yang orang tua. Anak yang mendoakan orang tua itu bisa dicapai jika si anak itu terus meningkatkan skill dan berpikir ke depan gitu San. Sejarah jadi dasar untuk pemikiran dia ke depannya gitu. Intinya kita dalam hidup masing-masing kita, Bapak, Maisan semua, jangan pernah bersandar kepada apapun, bahkan pada siapapun. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jangan pernah bersandar pada siapapun di dunia ini, bahkan bayanganmu pun meninggalkanmu dalam kegelapan. Jadi yang penting buat kita adalah yang pertama, yang paling penting itu amal, San. Setiap kita, Bapak, Maisan semua, kita itu hanya akan diminta pertanggungjawabkan atas diri kita sendiri. Dan dengan apa bekal kita untuk bertanggungjawabkan itu? Amal perbuatan yang baik, ngomong yang baik, menulis yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik, itu yang jadi dasar buat diri kita. Karena pada dasarnya setiap kita hanya akan mempertanggungjawabkan perbuatan diri kita sendiri gitu. Semua anak-anak itu ditanggung jawab kita sampai mereka dewasa. Tapi ketika setelah mereka dewasa, maka itu akan jadi tanggung dirinya sendiri. Kayak Maisan nih, Maisan kalau melakukan kesalahan, misalnya salah gitu, itu masih tanggung jawab apa San? Ketika misalnya kayak di luar negeri itu anak-anak salah di penjara, itu penjara anak-anak beda San dengan penjara orang dewasa gitu, masih tanggung jawab orang tuanya. Makanya kalau di luar negeri kan loyalitas ke orang tua tuh bisa memvonis kalau terjadi kesalahan gitu. Kalau di kita toleransinya tinggi, tapi kita menyadari bahwa yang itu yang benar gitu. Dan ingat sekali lagi, yang paling penting dalam hidup kita adalah amal kita. Bagaimana caranya kita berupaya dalam setiap langkah kita meningkatkan kualitas diri kita dan berbakti pada Tuhan dan berbudi baik pada sesama, pada siapapun. Kita kasih siapapun lebih dari diri kita sendiri. Kira-kira begitu San yang kita seringkan. Ada pertanyaan San? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita segitu yang bisa kita seringkan. Silahkan teman-teman apabila ada masukan ke kami, silahkan saling kita sharing karena sharing itu penting dalam hidup. Awesome San? Awesome. Awesome.